Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadisa Salwa Salsabila dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis jabatan pada PT Bukit Asam. Pertama-tama saya akan menjelaskan secara singkat tentang latar belakang dari PT Bukit Asam itu sendiri. Dalam dunia kerja modern yang semakin kompetitif, pengelolaan sumber daya manusia atau SDM menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Salah satu instrumen penting dalam manajemen SDM adalah analisis jabatan atau job analysis. Analisis jabatan merupakan fondasi utama dalam berbagai kegiatan manajemen SDM, mulai dari rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan hingga evaluasi kinerja karyawan. Pada PT Bukit Asam itu sendiri merupakan perusahaan pertambangan batu bara milik negara yang telah berdiri sejak tahun 1981 dan merupakan salah satu produsen batu bara terbesar di Indonesia. Sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di sektor energi dan pertambangan, PT Bukit Asam memiliki struktur organisasi yang kompleks dengan berbagai jabatan yang memerlukan analisis mendalam agar operasional perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Analisis jabatan di PT Bukit Asam menjadi sangat penting mengingat kompleksitas operasional perusahaan yang mencakup kegiatan eksplorasi, penambangan, pengelolaan, dan pemasaran batu bara. Setiap jabatan memiliki peran, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda yang perlu didokumentasikan secara sistematis. Oleh karena itu, makalah ini disusun untuk membahas secara komprehensif analisis jabatan di PT Bukit Asam Tbk. Baiklah, berikut ini saya akan menjelaskan sedikit profil singkat dari PT Bukit Asam. PT Bukit Asam Tbk dengan kode PTBA adalah perusahaan pertambangan batu bara Indonesia yang didirikan pada tanggal 2 Maret 1981 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 1980. Perusahaan ini merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang berkantor pusat di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Perusahaan mengoperasikan tambang batu bara di beberapa lokasi dengan tambang utama di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, yang merupakan salah satu cadangan batu bara terbesar di Indonesia. Visi dari PT Bukit Asam itu sendiri adalah menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan. Misi perusahaan adalah mengelola sumber energi dengan mengembangkan kompetensi korporasi dan keunggulan instansi untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi stakeholder dan lingkungan. PT Bukit Asam saat ini merupakan bagian dari holding BUMN pertambangan bersama PT Indonesia Asahan Aluminium atau biasa kita kenal adalah Inalum, Antam, dan Timah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jenny Tandari dengan nomor NPM 2023510054. Jadi dalam video ini, saya akan membahas struktur organisasi serta analisis jabatan di PT Bukit Asam Tbk. Jadi salah satu perusahaan pertambangan batu bara terkemuka di Indonesia. Struktur organisasi PT Bukit Asam disusun secara hierarkis, dengan direktur utama berada di puncak kepemimpinan. Direktur utama memiliki peran penting dalam memimpin, mengordinasikan seluruh kegiatan perusahaan, serta menetapkan strategi jangka pendek dan jangka panjang. Jadi, selain itu juga, direktur utama juga memiliki perusahaan dalam hubungan eksternal dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris serta Rapat Umum Pemegang Saham atau juga bisa RUPS. Di atas direksi, terdapat Dewan Komisaris yang bertugas itu atau mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan. Dewan ini terdiri dari komisaris utama, komisaris independen, dan komisaris yang merupakan ada 3 komisaris. Mereka juga memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap keputusan strategi perusahaan. Selanjutnya juga, direksi terdiri dari beberapa direktur yang masing-masing memiliki tanggung jawab khusus, maupun direktur keuangan dan manajemen risiko. Dalam direktur tersebut, mereka itu bertugas mengelola keuangan serta mengendalikan risiko perusahaan.
Yang kedua itu ada direktur operasional dan produksi yang bertanggung jawab atas kegiatan penambangan dan produksi batu bara. Bagi direktur pengembangan usaha, mereka itu fokus pada pengembangan bisnis dan investasi. Sedangkan direktur SDM dan umum itu mereka mengelola sumber daya manusia serta administrasi perusahaan. Jadi, di bawah direksi terdapat berbagai divisi yang mendukung, seperti mendukung operasional perusahaannya. Di antaranya itu adalah divisi operasi tambang yang mengelola kegiatan penambangan. Jadi di sini divisi pengelolaan yang memastikan batu bara siap jual, serta divisi pemasaran yang mengatur distribusi dan penjualan. Selain itu juga terdapat juga divisi keuangan, SDM, K3, dan lingkungan. Itu pun dalam teknologi informasi serta hukum dan kepatuhan. Jadi setiap jabatan di perusahaan ini memiliki tugas yang spesifik, yang artinya mereka memiliki tugas tersendiri yang tidak harus menuntun dan melihat tugas orang lain. Misalnya itu seperti manajer operasi tambang bertanggung jawab merencanakan dan mengendalikan kegiatan penambangan agar target produksi tercapai. Pada engineer geologi bertugas melakukan survei dan analisis cadangan batu bara. Bagi staf keuangan menangani laporan keuangan dan administrasi. Sedangkan bagi untuk staf K3 itu memastikan keselamatan kerja di lingkungan tambang. Jadi di sini dalam hal ini dari sisi wewenang dan tanggung jawab setiap jabatan itu memiliki peran yang jelas. Jadi direktur utama juga memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan dan bertanggung jawab serta juga strategi dan atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sementara itu, manajer operasi tambang memiliki wewenang dalam mengatur kegiatan operasional tambang dan bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja serta pencapaian target produksi. Jadi pada kesimpulannya itu, struktur organisasi PT Bukit Asam Tbk dirancang secara sistematis untuk memastikan setiap fungsi berjalan efektif dan efisien. Pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas itu menjadi kunci dalam mendukung keberhasilan perusahaan dalam menjalankan usaha itu dan operasionalnya juga. Perkenalkan, saya Alsa Olivia. Saya akan menjelaskan mengenai wewenang, tanggung jawab, serta pentingnya di setiap jabatan. Di PT Bukit Asam Tbk, di setiap jabatan memiliki wewenang dan tanggung jawab yang sudah ditetapkan dengan jelas. Wewenang merupakan hak untuk mengambil keputusan dalam pekerjaan, sedangkan tanggung jawab adalah kewajiban untuk menjalankan tugas dan mencapai target yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, direktur utama memiliki wewenang dalam mengambil keputusan strategis dan bertanggung jawab atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sementara itu, manajer operasional tambang berwenang mengatur kegiatan penambangan dan bertanggung jawab terhadap target produksi, keselamatan kerja, serta efisiensi operasional. Setiap jabatan memiliki peran yang saling berkaitan dan penting dalam mendukung operasional perusahaan. Jika pembagian wewenang dan tanggung jawab tidak jelas, maka pekerjaan itu menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, analisis jabatan diperlukan agar setiap pekerjaan berjalan dengan baik dan tujuan perusahaan dapat tercapai secara optimal. Saya akan menjelaskan proses kerja dan fasilitasnya. Yang pertama, cara kerja penambangan dan administrasi. Proses penambangan. Kegiatan penambangan batu bara dilakukan melalui beberapa tahapan utama. Yang pertama, eksplorasi, yaitu dengan survei, pengeboran, dan analisis sampel untuk mengetahui cadangan batu bara. Yang kedua, perencanaan tambang, yaitu dengan merancang desain area tambang dan rencana produksi. Land clearing, yaitu dengan membersihkan lahan dan mengupas tanah penutup. Yang keempat, pengeboran dan peledakan, yaitu dengan memecahkan material batuan menggunakan teknik drilling dan blasting. Yang kelima, pengangkutan, yaitu dengan mengangkut batu bara menggunakan alat berat seperti ekskavator dan dump truck. Yang keenam, pengolahan, yaitu dilakukan proses crushing, screening, dan blending. Dan yang terakhir, pengiriman, yaitu batu bara dimuat dan dikirim melalui kereta atau tongkang ke pelabuhan. B. Proses administrasi. Kegiatan administrasi meliputi yang
Pertama, penyusunan anggaran tahunan oleh tiap divisi. Yang kedua, pelaporan keuangan berkala, bulanan, triwulan, dan tahunan menggunakan sistem ERP. Yang ketiga, audit internal untuk memastikan kepatuhan dan akurasi laporan keuangan. Dan yang terakhir, pengelolaan SDM melalui proses rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi kinerja berbasis KPI. Yang kedua, alat dan bahannya. Fasilitas kerja yang digunakan antara lain peralatan teknis tambak. Yang pertama, alat berat seperti ekskavator, dump truck, bulldozer, motor grader, dan wheel loader. Yang kedua, mesin pengeboran atau drilling machine. Yang ketiga, conveyor belt, crushing plan, dan screening plan. Yang keempat, peralatan survei seperti GPS, total station, dan drone. B. Peralatan administrasinya. Yang pertama, komputer atau laptop dengan software ERP, Microsoft Office, dan Auto CAD. Yang kedua, sistem informasi manajemen. Yang kedua, radio komunikasi dan telepon satelit. Dan yang terakhir, APD seperti helm, sepatu safety, kacamata, rompi reflektif, masker, dan sarung tangan. C. Bahan produksinya. Yang pertama, bahan peledak atau anvo dan emulsi. Yang kedua, bahan bakar solar. Yang ketiga, pelumas dan oli mesin. Dan yang terakhir, reagen kimia untuk pengujian batu bara. Dan yang ketiga, jam kerja. Jam kerja dibagi menjadi dua sistem. Yang pertama, karyawan non-shift atau perkantoran, yaitu 8 jam per hari, 5 hari kerja atau 40 jam per minggu. Yang kedua, karyawan shift atau operasi tambang pabrik sistem. Yang ketiga, 3 shift atau 2 shift dengan durasi sekitar 8-12 jam per shift. Dan yang terakhir, lembut dibayar sesuai peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku. Baiklah, saya akan membacakan tentang keterampilan, sikap, dan kemampuan yang diperlukan. Untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, setiap pemegang jabatan di PT Bukit Asam dituntut memiliki kompetensi yang mencakup keterampilan teknis, hard skills, sikap kerja, dan kemampuan personal atau soft skill. 1. Keterampilan teknis atau hard skill. Manajer atau staf operasi tambang. Keterampilan perencanaan tambang, pengoperasian software mine planning, survey, minescape, vulkan. Pemahaman tentang regulasi pertambangan, kemampuan analisis geoteknik. Yang kedua, engineer geologi. Kemampuan pemetaan geologi, interpretasi data bor, penggunaan software GIS dan geologi atau AeroGIS dan data mine. Kemampuan analisis laboratorium. Yang ketiga, staf keuangan. Kemampuan akuntansi dan pelaporan keuangan, penggunaan software ERP atau SAP, pemahaman standar akuntansi PSAK, kemampuan analisis keuangan. Selanjutnya, staf K3, kemampuan identifikasi bahaya dan penilaian risiko atau HIRETS, investigasi kecelakaan, penyusunan prosedur K3, pemahaman regulasi K3 atau PP nomor 50 tahun 2012. Operator alat berat, keterampilan mengoperasikan alat berat sesuai jenis, ekskavator, dump truck, dan bulldozer, pengetahuan perawatan dasar mesin. Yang kedua, sikap kerja. Yang pertama, integritas, menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan etika dalam setiap pelaksanaan tugas. Yang kedua, disiplin, mematuhi peraturan perusahaan, jadwal kerja, dan prosedur keselamatan yang berlaku. Yang ketiga, tanggung jawab, bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang diemban dan siap menerima konsekuensi dari setiap keputusan. Selanjutnya, kerjasama tim, mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat dari berbagai departemen dan latar belakang. Selanjutnya, inisiatif, proaktif dalam mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi tanpa harus selalu menunggu instruksi. Selanjutnya, adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi, regulasi, dan kondisi lingkungan kerja. Selanjutnya, profesional, menjaga penampilan, perilaku, dan kualitas hasil kerja sesuai dengan standar profesional industri. Yang ketiga, kemampuan personal atau soft skill, kemampuan komunikasi, mampu menyampaikan informasi secara lisan maupun tertulis dengan jelas dan efektif kepada berbagai pihak. Yang kedua, kemampuan kepemimpinan. Bagi jabatan manajerial, mampu memimpin, memotivasi, dan mengembangkan tim. Selanjutnya, kemampuan analitis dan pemecahan masalah. Mampu mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan solusi yang tepat dan efisien. Selanjutnya, kemampuan manajemen waktu. Mampu mengelola prioritas pekerjaan secara efektif untuk memenuhi target dan tenggat waktu. Selanjutnya, kemampuan bahasa Inggris. Diperlukan terutama untuk jabatan yang berhubungan dengan mitra bisnis internasional, laporan kepada investor asing, atau penggunaan software atau manual teknis berbahasa Inggris. Selanjutnya, kemampuan berpikir strategis. Bagi jabatan senior, mampu melihat gambaran besar dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan. Selanjutnya, penutup. Kesimpulan dari yang saya bacakan, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, analisa jabatan adalah kegiatan sistematis untuk mencatat, mempelajari,
dan menyimpulkan fakta-fakta mengenai jabatan dalam suatu organisasi. Di PT Bukit Asam, analisa jabatan menjadi landasan penting dalam pengelolaan SDM yang profesional dan terstruktur. Kedua, PT Bukit Asam Tbk memiliki struktur organisasi yang hierarkis dengan direktur utama di puncak, didukung oleh beberapa direktur fungsional, kepala divisi, dan manajer di berbagai unit operasional. Struktur ini dirancang untuk mengoptimalkan efektivitas pengelolaan perusahaan pertambangan batubara berskala besar. Yang ketiga, setiap jabatan di PT Bukit Asam memiliki uraian tugas yang jelas, mulai dari kegiatan teknis operasional, penambangan hingga kegiatan administrasi, keuangan, dan pendukung bisnis lainnya. Kejelasan uraian tugas ini membantu karyawan memahami peran dan kontribusi mereka terhadap tujuan perusahaan. Yang keempat, wewenang dan tanggung jawab setiap jabatan ditetapkan secara profesional sesuai dengan tingkatan jabatan dalam hierarki organisasi. Hal ini penting untuk menghindari tumpah tindih fungsi dan memastikan akuntabilitas di setiap level organisasi. Yang kelima, seluruh jabatan di PT Bukit Asam memiliki justifikasi yang kuat mengapa pekerjaan tersebut harus dilakukan, karena masing-masing berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan bisnis, kepatuhan regulasi, keselamatan kerja, dan keberlanjutan operasional perusahaan. Yang keenam, pelaksanaan pekerjaan mengikuti SOP yang telah ditetapkan, didukung oleh peralatan berteknologi tinggi dan sistem informasi terintegrasi yang memungkinkan operasional yang efisien dan terkontrol. Yang ketujuh, persyaratan kualifikasi mencakup pendidikan formal, pengalaman kerja, dan sertifikasi profesional yang relevan. Sementara itu, kompetensi yang diharapkan meliputi hard skill teknis, sikap kerja yang profesional, dan soft skill pendukung kinerja. Adapun berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, PT Bukit Asam sebaiknya secara rutin melakukan pemutakhiran atau update dokumen analisa jabatan, minimal setiap 2-3 tahun sekali atau setiap kali terjadi perubahan signifikan dalam struktur organisasi, teknologi, atau proses bisnis perusahaan. Yang kedua, proses analisa jabatan sebaiknya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemegang jabatan aktif, supervisor, dan unit SDM agar hasil analisis lebih akurat dan komprehensif mencerminkan realitas pekerjaan di lapangan. Yang ketiga, hasil analisa jabatan hendaknya diintegrasikan secara konsisten ke dalam seluruh proses manajemen SDM, mulai dari rekrutmen, pelatihan, penilaian kerja, hingga perencanaan karir dan suksesi. Yang keempat, PT Bukit Asam perlu terus meningkatkan program pengembangan kompetensi karyawan, khususnya dalam menghadapi era digitalisasi industri pertambangan, termasuk penguasaan teknologi automasi, big data, dan kecerdasan buatan. Yang kelima, sistem remunerasi sebaiknya terus dikaji dan disesuaikan dengan perkembangan pasar tenaga kerja untuk mempertahankan talenta terbaik dan menjaga daya asing perusahaan dalam menarik SDM yang berkualitas.